Ayo masuk. Yang tengah ya, yang diisi. Tadinya mau musik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Ulangi ya, sekali lagi yang semangat dong. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Romi pimpin doa ya. Mulai pelajaran, apa baiknya membaca doa dalam hati mulai. Selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya pada bawa masker? Maskernya yang bawa masker dipakai ya, karena kita harus menjaga protokol kesehatan. Karena COVID-nya masih ada ya, ternyata belum benar-benar hilang dari lingkungan kita. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Angga, Dimas, Faujan, Romi, siapa lagi ini? Humaydi, Alfa, Erlin, Kesya, Rifani, Rismayati, Winda, kemudian Jihad. Oke, hadir semua ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi Microsoft Office. Mungkin kalian sudah sering ya menggunakan aplikasi Microsoft Office? Nah, aplikasi apa yang biasa digunakan? WhatsApp bukan Microsoft Office. Biasanya kalau kalian ngetik atau bikin surat atau ngerjain tugas sekolah pakai apa? Pakai email. Pakai Microsoft Word. Terus kalau buat mengolah angka, Microsoft Excel ya. Kemudian kalau untuk membuat slide presentasi nih, kayak yang di depan ini yang Ibu tampilkan, menggunakan aplikasi apa? PowerPoint. Iya, pinter. Ini menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, oke, di sini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Siapa yang mau baca? Erlin deh, Erlin, tolong dibaca. Apa ya kompetensi dasarnya? Kompetensi dasar 1. Mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, pengolahan kata, angka, presentasi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, Winda. Tolong dibaca. 1. Menerapkan objek linking and embedding pada dokumen. 2. Menerapkan tabel of content pada pembuatan daftar isi. 3. Menerapkan tabel of referensi pada pembuatan daftar referensi. Kemudian ini ada tujuan, belum ya, masih indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar.
Oke, Ibu aja yang baca ya. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.1, membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek berupa teks, data dalam bentuk angka maupun visualisasi chart atau grafik, gambar atau foto. Kemudian memakai fitur lanjut aplikasi Office. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu menerapkan beberapa icon ke dalam dokumen, menggunakan menu objek linking pada pembuatan dokumen, menggunakan menu embedding pada pembuatan dokumen, menerapkan mail match pada pembuatan undangan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Siapa nih yang mau baca? Kesya, baca. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menerapkan objek linking and embedding pada Microsoft Office Word dan Excel dengan baik. Mampu menerapkan tabel of content pada pembuatan daftar isi dengan baik. Mampu menerapkan tabel of reference pada pembuatan daftar referensi dengan penuh tanggung jawab. Mampu menerapkan mayung markup pada pembuatan undangan dengan santun. Oke. Nah, sebelum kita ke pretest, pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari apa sih? Ada masih ingat nggak? Ini komputer Bu. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Tentang jaringan dan internet ya. Masih ingat kan? Nah, ada berapa jenis-jenis jaringan? Coba ada yang masih ingat nggak? Jenis jaringan berdasarkan areanya atau cakupan wilayahnya. Ada LAN, ada WAN, ada MAN, ada apa lagi? Ada CAN, ada internet ya. Kemudian nanti dibaca-baca lagi ya. Kan sebentar lagi kita mau menghadapi PAT ya. Buat persiapan PAT, jadi nanti materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya dibaca-baca kembali. Nah, sekarang kalian scan barcode di depan ini untuk mengerjakan soal pretest. Itu ada 10 soal pilihan ganda ya. Jangan lupa nama dan kelasnya diisi. Diisi ya. Mana Erlin bisa? Nggak bisa scan? Fikri bisa? Itu apa scan? Itu bisa diisi ya. Diisi itu ada 10 soal. Ibu kasih waktu 5 menit buat kalian mengerjakan soal pretest. Udah selesai belum?
materi berikutnya. Nah, ini dia materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan rancangan penilaian terlebih dahulu. Ibu harap kalian aktif ya di pembelajaran ini karena nantinya kita akan banyak melakukan tanya jawab, kemudian ada soal pretest dan post-test. Tadi pretestnya udah dikerjakan kan? Nanti di akhir akan ada soal post-test, kemudian akan ada tugas proyek juga dikerjakan per kelompok, yaitu membuat surat massal menggunakan mailmage. Nanti kalian juga akan diminta untuk mengisi LKPD, tuliskan langkah-langkah pengerjaannya, mulai dari persiapan, langkah-langkah, kemudian kesulitan apa yang kalian yang kalian dapati ketika mengerjakan tugas tersebut. Lalu nanti presentasikan di depan kelas. Paham? Oke, jadi semuanya aktif ya, jangan ada yang pasif belajarnya, oke? Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, macam-macam aplikasi Microsoft Office. Yang kedua, Object Linking and Embedding. Yang ketiga, Table of Reference. Yang keempat, Table of Contents. Kemudian mailmage dan soal post-test. Nah, kita ke yang pertama dulu yaitu, nah ini dia jenis-jenis aplikasi Microsoft Office. Ada Microsoft Word. Microsoft Word digunakan untuk apa fungsinya? Untuk membuat surat, membuat proposal, membuat dokumen. Buat apa lagi? Buat makalah, skripsi, karya ilmiah ya, banyak ya. Kemudian Microsoft Excel digunakan untuk apa? Siapa yang mau jawab? Untuk? Iya, untuk pengolahan angka. Kemudian ada Microsoft PowerPoint. Gunanya untuk apa? Membuat data untuk presentasi. Ya, membuat data presentasi. Kemudian ada Microsoft Outlook. Ada yang tahu Microsoft Outlook? Ada yang pernah pakai? Atau baru kali ini dengar? Oh, baru dengar. Microsoft Outlook itu untuk berkirim email ya, atau surat elektronik. Kemudian ada Microsoft OneNote. Ada yang pernah dengar aplikasi ini? Pernah pakai? Belum. OneNote ini seperti semacam aplikasi kayak catatan kecil gitu ya. Kalau kita mau mencatat apa, kita bisa menggunakan OneNote. Kemudian Microsoft Publisher. Ini untuk publikasi misalkan. Kemudian ada Microsoft Access. Pernah dengar Microsoft Access? Ini salah satu kegunaannya untuk membuat database. Ya. Jadi dari ketujuh aplikasi ini, aplikasi apa aja yang pernah kalian gunakan? Word, Excel, dan PowerPoint. Baru 3 itu aja ya? Oke. Nah, mungkin untuk yang 4 ini kalian belum memerlukannya. Nanti ketika kalian sekolahnya lanjut ke perguruan tinggi, nanti juga akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, selanjutnya materi tentang Object Linking and Embedding. Romi, coba dibaca Object Linking and Embedding. Komponen Object Model (COM) yang menyediakan layanan kepada aplikasi untuk menciptakan dokumen-dokumen yang terdiri dari banyak objek, mulai dari gambar, suara, diagram, video, Microsoft Word, Microsoft Excel, hingga dokumen lainnya. Nah, kemudian ini ada sebuah video penjelasan tentang Object Linking and Embedding. Tolong diperhatikan. Yang bawa alat tulis dicatat ya.
apa itu object linking and embedding, kemudian bagaimana cara membuatnya. Nanti ini akan ada di LKPD, kalian diminta untuk mengisi cara membuat object linking and embedding kayak gimana. Kemudian apa itu yang dimaksud object linking and embedding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa dengan saya Ralianti di Desain Teknological dan juga bersama Web EduMind mempersembahkan video pembelajaran mengenai integrasi antar aplikasi Office yang membahas dan mempraktekkan tentang OLE, Object Linking and Embedding. Berdasarkan sumber Wikipedia, Object Linking and Embedding itu adalah sebuah teknologi berorientasi objek yang berbasiskan teknologi komponen objek model yang menyediakan layanan kepada aplikasi untuk menciptakan dokumen-dokumen yang terdiri dari banyak objek, mulai gambar, suara, Microsoft Word, Microsoft Excel, hingga dokumen lainnya. Object linking merupakan tautan, misalnya antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Tautan ini dengan perantara objek akan menghubungkan dan memberikan akses kepada kita untuk menuju ke aplikasi yang lain misalnya, sehingga memudahkan user dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan embedding adalah menanamkan aplikasi lain ke dalam aplikasi yang sedang kita gunakan. Jadi, kita tidak perlu membuka aplikasi yang lainnya karena tujuannya juga sama, yaitu untuk memudahkan user dalam menyelesaikan pekerjaannya. Oke, bagi gambaran kita lihat dulu contohnya seperti apa object linking dan seperti apa embedding, dan kita lihat perbedaannya seperti apa pula. Di sini saya sudah menyiapkan satu file dan aplikasi yang berbeda, yaitu Excel, di mana file Excel ini akan dijadikan object linking and embedding ke PowerPoint. Dan misalnya di sini kita akan mengcopy tabel ini ya, kita akan jadikan objek, kita blok dulu satu tabel ini, kemudian kita klik icon copy, tekan tombol Ctrl C di keyboard ya. Jadi sudah terseleksi tabelnya. Kemudian kita ke support point. Nah, kita ke icon paste, klik panahnya, kemudian pilih paste spesial. Nah, di situ ada pilihan paste dan paste link. Nah, kita pilih yang paste link. S sebagai apa? Kita pilih Microsoft Excel. Nah, perhatikan ya langkah-langkahnya nih. Kalau sudah, klik OK. Nah, sudah muncul di sini, ya kita rapikan dulu. Oke. Selanjutnya kita langsung project ending ya. Nah, kita coba buat untuk yang begini. Ini caranya juga sama. Kita ke aplikasi
Microsoft Excel, kita blok tabelnya lagi, ya, sama seperti yang tadi. Kemudian kita klik copy atau tombol Ctrl C ya. Kemudian balik lagi ke Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kita kembali ke icon teks, klik tanahnya, klik teks spesial. Nah, di sini kita pilih yang tes, ya. S Microsoft Excel Worksheet Object. Klik OK. Nah, kita rapikan lagi. Sekilas untuk embedding dan object linking ini terlihat sama. Jadi yang membedakan itu apa? Ya, sekarang Nah, saya nih coba yang membedakannya apa tuh? object linking dulu ya. Nah, di sini saya akan coba untuk double klik di object linking. Kita lihat setelah di double klik itu akan terjadi apa. Nah, begitu kita double klik, kita langsung masuk ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini karena sudah terpaut ya, Nah, ini yang apa, yang linking apa, yang embedding nih, yang ketika diklik 2 kali masuk ke kita langsung masuk ke sumber Microsoft datanya Excel di atau ke sumber Microsoft datanya. Excel. Nah, kita kembali ke PowerPoint ya. Kita coba double klik Apa? object Itu yang linking. Nah, kita hapus ke ini object linking ya. kita double Ketika klik. diklik 2 kali, dia akan mengarah ke Nah, terlihat aplikasi kita masuk sumbernya. di aplikasi PowerPoint. Nah, kalau ini yang embedding nih, bedanya apa sama yang linking? Namun langsung bisa masuk ke Excel yang ada di dalam PowerPoint. Nah, Nah, jadi kita bisa langsung edit dan bekerja bedanya di sini. kalau yang embedding itu ketika diklik 2 kali dia tidak diarahkan atau tidak masuk ke aplikasi sumbernya, tapi kita bisa langsung edit di aplikasi yang tertanam itu ya. Tertanam di sini bukan hanya tabelnya saja, tapi keseluruhan file Excel-nya masuk di dalam PowerPoint. Oke, cukup tadi video penjelasan tentang object linking and embedding. Nah, dari video tersebut, Ibu mau bertanya, apa bedanya object linking dengan embedding? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, siapa? Romi, ya, Romi, silakan dijawab. Objek linking merupakan tautan antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Tautan ini dengan perantara objek akan menghubungkan dan memberikan akses kepada kita untuk menuju ke aplikasi yang lain. Sedangkan embedding menanamkan aplikasi lain ke dalam aplikasi yang sedang kita gunakan. Jadi kita tidak perlu membuka aplikasi lainnya karena aplikasi itu sudah tersemat di dalam aplikasi yang sedang kita gunakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Romi. Satu pertanyaan lagi ya. Apa kegunaan object linking dan embedding? Ayo, jawab. Yang bisa jawab nanti bisa lulus tanpa remedial. Apa kegunaan object linking dan embedding? Ya, jawab. Apa jawabannya? Ya. Untuk memudahkan user dalam menyelesaikan pekerjaannya. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Jihan. Jadi kegunaannya untuk memudahkan user ya dalam bekerja. Oh iya, materi lengkap tentang Microsoft Office ini sudah Ibu kirim
di grup ya. Silakan nanti kalian akses linknya. Nah, materi kita berikutnya yaitu table of reference. Jadi ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh Microsoft Word, di mana fitur ini digunakan untuk membuat daftar pustaka. Tahu apa itu daftar pustaka? Apa itu daftar pustaka? Ada yang tahu? Kalian pernah ngelihat buku kan? Biasanya di setiap buku bacaan itu ada daftar pustakanya. Biasanya ada di bagian paling belakang. Nih, mana ya? Nah, ini bisa dilihat ya. Ada daftar pustaka kan? Daftar pustaka itu apa sih? Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang Ya. isinya berupa nama, Apa? penulis. Ulangi. Adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama, penulis, judul, tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Ya, betul. Jadi daftar pustaka itu biasanya adanya di akhir, yaitu daftar sumber acuan yang kita gunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah atau buku ya. Nah, bisa kita lihat di gambar di sini. Table of reference itu adanya di tab reference. Kemudian, nah kita buat dulu ininya apa? Bibliografinya. Kemudian manage search-nya ya. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian kita lanjut dulu, nanti kita praktekkan. Nah, selanjutnya ini cara penulisan table of reference atau daftar pustaka. Coba siapa ya? Dimas, tolong dibaca. Ulangi nanti. 1. Nama penulis ditulisi paling bawah. Ingatlah untuk selalu menulis nama belakang penulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda normal titik. Setelah itu cara Baca Kak. udah Pak. Sama siapa? Winda ya? Sama Winda, sama Winda aja Bu. Risma. Oke, Risma baca. Ibu gak kelihatan Winda aja. Si Dimasnya ini kurang kelihatan. Setelah itu gitu. Winda semua dia Pak. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik, penulis kedua dan seterusnya berada di setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain, gelar-gelar tersebut tidak perlu dituliskan. 2. Tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dan buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. 3. Judul buku. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italic atau miring. 4. Kota dan nama penerbit. Contoh daftar pustaka nih dan buku data buku. Judul Family Medical Care Volume 4. Penulis Dr. John F. Knight. Penerbit Indonesia Publishing House. Kota penerbit Bandung. Tahun terbit 2001. Udah Bu. Ibu udah. Oke, jadi cara penulisan table of reference atau daftar pustaka ini ada aturannya ya. Nah, yang pertama, tuliskan nama penulisnya terlebih dahulu. Kalau misalkan nama penulisnya 1 kata, ya udah tinggal tulis aja. Kalau misalkan 2 kata, dibalik ya, nama belakangnya dulu baru nama depan. Kalau misalkan 3 kata, berarti yang belakang dulu. Misalkan ibu kan namanya, misalkan ibu Silva Hikmah Handayani Eskom.
Berarti gelarnya nggak usah dibawa, eskomnya nggak usah dibawa. Berarti yang ditulis itu Handayani, koma, S titik H, ya. Handayani, koma, S titik H. Terus koma, misalkan titik. Kalau misalkan cuma satu orang ya, kalau misalkan yang menulis bukunya cuma ibu doang nih, Syifa Hikmah Handayani, jadi Handayani, koma, S titik H, koma. Kemudian tahun terbitnya, misalkan tahun terbitnya 2017. Kemudian titik lagi, kemudian judul bukunya, judul buku ditulis menggunakan italik atau huruf miring ya. Misalkan bukunya tentang modul ajar informatika misalkan ya. Terus titik, kemudian kotanya di mana? Misalkan di Serang ya. Kemudian titik 2 nama penerbitnya, misalkan penerbitnya Bina Aksara ya, kemudian diakhiri dengan titik. Nah terus gimana kalau misalkan lebih dari 2 orang, gimana? Nah kalau misalkan lebih dari 2 orang cukup penulis pertama aja yang namanya dibalik, penulis kedua ketiganya tetap ditulis berdasarkan nama aslinya ya. Misalkan tadi kan misalkan Handayani, koma, S titik H, kemudian koma, misalkan Ibu sama Bu ini, Iin Nur Hotimah, kemudian misalkan yang satu lagi itu disambung dengan kata dan misalkan Indrianti Sofyana misalkan ya, kemudian titik tuh, kemudian tahun terbit bukunya tahun berapa, tahun terbit buku ya, bukan tahun lahir. Tahun terbit buku misalkan tahun 2020, kemudian titik, judul buku, jangan lupa judul buku itu ditulis miring dengan huruf miring. Kemudian titik, kota terbitnya di mana? Kemudian titik 2 baru penerbitnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu table of content. Ya, coba siapa nih? Mira, baca Mira. Table of content. Tabel of Contents berfungsi untuk mengelola daftar isi dari beberapa bentuk yang telah dibentuk dengan aplikasi Microsoft Word. Tabel ada beberapa ikon sebagai berikut. 1. Tabel of Contents berfungsi untuk mengatur untuk memilih dari daftar isi otomatis. 2. Added text berfungsi untuk menambahkan teks dalam paragraf yang terpilih ke dalam yang ada format daftar isi otomatis yang sesuai dengan level yang diinginkan. 3. Update Table berfungsi untuk memperbarui bentuk yang daftar isi otomatis. Ikon yang biasanya yang digunakan secara perubahan dengan cara manual tidak membutuhkan penyesuaian dan perubahan terbaru. Table of content ini salah satu fitur di Microsoft Word untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, karena biasanya kan kita membuat daftar isi itu manual ya, menggunakan titik-titik panjang atau tombol titik yang ditekan lama. Nah, tapi ini sebenarnya ada cara otomatisnya. Jadi kita tidak perlu menekan titik lama tiap baris misalkan ya, tapi ini bisa secara otomatis atau sekaligus. Nah, nanti kita akan praktekkan. Kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang mail match. Nah, mail match ini adalah salah satu fitur yang digunakan untuk membuat surat massal. Nah, coba dibaca. Kesya. Mail marge merupakan surat yang isinya sama dan dapat dikirimkan ke banyak orang atau dapat dikatakan mengirim ke tujuan yang beragam. Sebagai salah satu fasilitas atau software perangkat lunak yang terdapat dalam Microsoft Word, ini berperan dan berfungsi untuk menangani masalah surat menyurat. Misalnya saja untuk membuat surat undangan, surat tagihan, surat promosi, penjualan, dan macam-macam jenis pembuatan dokumen lainnya.
yang dapat dikirimkan dengan beberapa penerima atau suatu tujuan. Kelebihan pengguna MailMarge ialah dapat memudahkan si pembuat surat atau dokumen, sebab hanya dengan membuat satu jenis surat atau dokumen saja yang dapat dikirimkan ke beberapa penerima yang berbeda. Nah, Mailmatch ini gunanya yaitu untuk membuat surat undangan, surat tagihan, surat promosi, penjualan dan macam-macam. Di mana surat-surat tersebut misalkan kita akan mengirimkannya ke banyak orang, misalkan sampai ribuan, itu kan akan memakan waktu kalau misalkan kita mengerjakan secara manual ya, mengetik alamat satu-satu, nama satu-satu. Nah, kalau menggunakan Mailmatch ini lebih praktis dan tidak makan waktu lama ya. Nanti kita praktekkan. Nah, selanjutnya ini lanjutan Mailmatch. Nah, surat yang bisa menggunakan fitur Mailmatch yaitu surat pemberitahuan, surat undangan rapat, surat penawaran barang, sertifikat, membuat surat bisnis, proposal, kemudian surat keterangan dalam bidang pendidikan dan lain-lain. Nah, selanjutnya Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk membuat sebuah surat. Nah, contoh suratnya sudah Ibu kirim di grup ya. Di situ ada 5 contoh surat. Silahkan kalian pilih salah satu. Kalian mau surat yang mana? Kemudian kalian ketikkan di komputer. Ayo, dibuka menggunakan Microsoft Word ya. Contoh suratnya ada di grup WhatsApp. Kelompok 1 Angga dengan Fauzan, kelompok 2 Dimas dengan Gugun, kelompok 3 Lukman dengan Jihad, kelompok 4 Fikri dengan Romi, kelompok 5 Humaydi dengan Riki, kelompok 6 Kesya dengan Erlin, kelompok 7 Mira dengan Rifani, kelompok 8 Risma dengan Fadilah, kelompok 9 Sukiyah dengan Winda. Oke, silakan dibuka Microsoft Word-nya. Kemudian buat surat. Nanti Ibu akan ajarkan cara membuat Mailmatch-nya seperti apa. Nah, ini tugas kelompoknya, membuat surat undangan massal dengan menggunakan Mailmatch. Nah, ini tugas berikutnya yaitu membuat sebuah dokumen dengan menyertakan objek linking and embedding, table of reference, dan table of contents. Kemudian tuliskan langkah-langkah pengerjaannya pada LKPD. Jadi, pada kalian bikin ini dulu aja, bikin surat massal dulu aja. Microsoft Word. Apa? Bukan. Udah. W yang ininya W ya. Ya, silakan diketik. Nah, ini sambil kalian mengerjakan, salah satu men-scan ini ya, scan LKPD. Yang satu ngerjain suratnya, yang satu scan LKPD-nya.
Jadi biar cepat beres. Itu bukan, itu materi. Yang ibu kirim nih, yang ini. Pilih salah satu tuh, mau yang mana? Bisa? Itu apa? Itu kan itu ngerjain LKPD itu. Oh udah, coba. Ya, ini nanti di anggota kelompoknya siapa aja ya, Mira ya? Siapa Kesha ya? Iya. Kemudian klik berikutnya. Isi dulu nama kelompoknya. Udah di scan LKPD-nya? Yang sini udah berhasil scan LKPD? Kenapa? Diganti kelompoknya. Kesha sama? Boleh. Ya, kemudian next. Rifani nggak bawa HP ya? HP-nya mati. Mati. Ini kan udah ke bawahin, Bu. Ya udah deh, pakai koma aja. Nah, itu di situ tuh ada apa ya? Apa tuh? Petunjuk. Petunjuk belajar, next. Kemudian ini video yang tadi apa tuh? Penjelasan singkat. Kan tadi udah menyimak video kan? Tuliskan di situ penjelasan singkatnya gimana. Nah, tadi kan Ibu minta dicatat ya tentang video tersebut. Mana udah di ini belum suratnya? Sini. Udah bisa scan belum? Mana? Udah bisa? Oke. Next. Nama kelompoknya udah diisi? Udah. Oke, next. Nah, itu apa? Ada yang perlu diisi nggak? Video tadi penjelasan singkat tentang video object linking and embedding apa? Tadi kan udah Ibu minta dicatat ya biar kalian tidak lupa. Apa itu object linking, apa itu embedding, kegunaannya buat apa? Oke, yang satu ngisi LKPD, yang satu ngetik suratnya ya. Ya. Gimana? Ini diisi, tuliskan pembahasan pada video tersebut. Video tentang object linking and embedding itu. Secara singkat aja. Yang kalian tangkap dari video tersebut apa? Ya, yang satu ngerjain LKPD, yang satu bikin surat. Selanjutnya saya akan serahkan ke Pak yang surat CD. Sebelum ke Pak yang saya punya satu kata untuk kita semua. Satu kalimat. Maju bersama, lurus semua. Mangga Pak yang
Ini bikin surat apa? Apa itu? Surat apa? Surat pemberitahuan. Nah, perhatikan ya. Perhatikan dulu ke depan cara membuat mail message. Nah, di sini Bu punya sebuah surat, yaitu surat panggilan atau surat undangan orang tua, wali, murid. Nah, misalkan di sini ya. Ini kan nama dan kelasnya masih kosong nih, ya. Nah, kita buat dulu sumbernya. Nah, kita klik menu mailing. Klik menu mailing. Kemudian nah, karena kita belum punya sumber datanya, maka kita harus membuat dulu. Kita klik select recipients, kemudian type a new list, ya. Tadi apa langkah-langkahnya? Klik menu mailing, Ibu ulangi ya. Klik menu mailing, kemudian pilih select recipients, lalu klik type new list. Nah, type new list, kemudian di sini ada kita buat ini ya. Kita buat kolom ininya. Misalkan di sini ada title. Title ini kita ganti. Nih, kita custom kolomnya ya. Misalkan title kita rename menjadi nama. Nama. Kemudian yang first name kita rename menjadi kelas. Oke. Kemudian yang ini kita hapus ya, yang tidak perlu, field yang tidak perlu kita hapus. Klik delete. Yes. Kita sisakan 2 aja, nama dan kelas. Nah, ini fieldnya tinggal tersisa 2 ya, nama dan kelas. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita tinggal mengisikan namanya. Nah, kalau misalkan kolomnya kecil, kita perbesar. Misalkan di sini namanya Erlin, kelas 10 IPS 3. Kemudian berikutnya Winda Yulastri ya. Winda Yulastri, misalkan 10 IPS 4, misal contoh aja ini. Kemudian Dimas, kelas 11 MIPA 1. Kemudian siapa lagi? Angga Sulistiabudi, kelas 11 IPS 1. Terus Fauzan, kelas 12 MIPA 1. Nah, udah ya, kita bikin 5 aja dulu sebagai contoh, lalu kita klik OK. Kita namain filenya apa? Data sumber
siswa. Kita simpan di Nah, kita simpan di sini aja. Di folder BK. Kemudian kita klik save. Nah, kemudian gimana cara menggunakannya? Kita klik select recipient lagi. Kemudian klik use an existing list. Lalu kita cari, tadi kita menyimpan datanya di mana? Nah, yang ini ada nih di folder BK, data sumber siswa. Kita klik. Lalu klik OK. Nah, kemudian kita diklik insert match field. Ya, di bagian nama klik field nama, kemudian di bagian kelas kita klik field kelas. Nah, kemudian kita preview result. Nah, jadi kan sekarang bisa dilihat ya. Nah, Ibu zoom nih. Erlin, kelas 10 IPS 3. Kemudian urutan yang kedua ada Winda Yulastri, 10 IPS 4. Yang ketiga Dimas, 11 MIPA 1. Angga, 11 IPS 1. Fauzan, 12 MIPA 1. Sesuai kan dengan data yang kita buat tadi? Ya. Itu dia fungsinya mailing list ya. Nah, ini baru 5 data. Kalau misalkan datanya ribuan, kalau kita ngetiknya satu-satu, repot kan ya? Takutnya ada yang kelewat atau gimana. Terus juga memakan waktu lama. Kalau di sini kita lebih praktis dan lebih lebih efisien terhadap waktu ya. Bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa kan cara menerapkan mailing list? Udah bisa? Masih ingat nggak langkah-langkahnya? Oke, silahkan kalian praktekkan menggunakan surat yang tadi kalian buat. Ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada. Atau ada yang udah selesai? LKPD-nya sudah diisi? Ada yang siap presentasi? Oke, baiklah. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Sekarang karena waktunya sudah mau habis, kita lanjut aja dulu. Yang penting kalian udah paham kan cara menggunakan mail match? Paham ya? Oke. Nanti LKPD-nya diisi ya. Kemudian ini terakhir ada soal post test. Nah, silakan diisi soal post testnya. Scan lagi seperti tadi. Yuk. Ya, terakhir nih, coba Ibu minta satu orang simpulkan pertemuan kita pada hari ini. Kita belajar apa aja? Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Namanya siapa? Risma. Ya, coba simpulkan Risma. Hari ini kita sudah mempelajari tentang object linking dan embedding untuk mengintegrasikan aplikasi Word dengan Excel, table of referensi untuk membuat daftar
daftar isi pusaka, table of content, untuk membuat daftar isi, untuk membuat surat massal. Kita dapat menggunakan fitur mail image, susunan penulisan daftar pusaka yaitu nama penulisan, tahun terbit, judul buku, kota, dan nama penerbit. Udah. Iya. Terima kasih Risma sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau bertanya dan mau menyimpulkan dan memberikan tanggapan pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian mari kita bersama-sama merefleksi pembelajaran kita ini. Nah, apa sih yang kalian sudah pahami dari yang sudah kita pelajari tadi? Kan ada beberapa materi. Apa yang bisa dipahami? Tadi ada berapa materi? Aplikasi Microsoft Office, Object Linking and Embedding. Apalagi? Table of reference, Table of content, table of content, susunan penulisan, dan susunan surat massal tadi namanya apa? fitur mail image. Mail image. Nah, itu ya. Semuanya sudah paham? Paham tidak? Yakin paham? Nanti prakteknya bisa ya? Adakah materi dari materi tadi yang belum kalian pahami? Tentang apa? Tentang apa, Dimas? Tentang apa? Nggak apa-apa, jujur aja. Nanti bisa kita ulangi lagi materinya. Object linking. Itu. Oke. Object linking dan embedding. Oke, nanti kita ulangi ya. Terus ada lagi nggak yang lain yang belum dipahami? Semuanya paham? Kemudian menurut kalian seberapa penting materi yang tadi kita pelajari? Ya, gimana Winda? Coba seberapa penting sih materi yang kita pelajari tadi? Biasa aja, sangat penting. Sangat penting, Penting Bu. banget. Sangat penting, Bu. Alasannya apa sangat penting? Karena buat apa ya? Buat kalau kita buat ngegunain itu biar kita tahu gitu. Biar tahu ya. Iya. Jadi nanti kalau misalkan disuruh bikin apa-apa bisa. Nah, materi pada hari ini udah selesai. Di shutdown komputernya. Yang dasar mengoperasikan komputer ya. Yuk, udah dimatikan komputernya. Nah, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib. Judulnya Tanah Airku. Ya. Yuk, berdiri dulu semuanya. Yang jadi dirijennya siapa? Erlin, ya Erlin. Ya, apa? Hah? Pemuda-pemudi kan udah. Oh, yang hafal apa? Garuda Pancasila hafal? Ya udah, Garuda Pancasila coba. Ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara.
tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baiklah anak-anak. Ibu hanya ingin mengingatkan kepada kalian tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, apalagi saat ini sedang musim penghujan. Makan makanan yang bergizi, perbanyak makan sayuran, vitamin, agar daya tahan tubuh kita kuat ya. Nah, pertemuan berikutnya bawa masker lagi ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Romi pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.